Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Siang hari ini saya ingin mengajak saudara-saudaraku semua yang mendengar TikTok saya untuk berbagi pengalaman tentang apa yang dialami ketika Anda berhubungan dengan para penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan. Mengingat baru-baru ini setelah terjadi seorang yang istrinya dijamret, kemudian suaminya mengejar pejamret tersebut dan pejamret tersebut lari ingin melarikan diri, tapi akhirnya kecelakaan sehingga meninggal dunia. Dan hebatnya polisi Polres Sleman dan Kejari Sleman menetapkan suami yang korban jambret itu tersangka. Ini memang betul-betul luar biasa, tapi memang inilah keadaan yang ada di Indonesia ini. Para banyaknya oknum penegak hukum, baik kepolisian atau kejaksaan, bukan berorientasi untuk mencari fakta kejadian sebenarnya, bukan berorientasi untuk menegakkan keadilan yang berdasarkan ketuhanan Maha Esa, tapi lebih banyak mereka mengutamakan perasaan, persahabatan, pertemanan, bahkan kepentingan pribadi dirinya ataupun golongannya dalam menentukan sikap mereka dalam penegakan hukum. Jadi saya katakan sekali lagi kepada keluarga penjamret, Anda telah mengakui bahwa yang penjamret tersebut adalah tulang punggung Anda. Artinya selama ini Anda telah menikmati hasil kejahatan yang diberikan oleh penjamret yang meninggal tersebut. Untuk itu, pihak kepolisian harus memeriksa keluarganya bahwa mereka telah mengakui selama ini mereka menikmati hasil kejahatan itu. Jadi hati-hati kamu keluarga penjamret. Kamu mengatakan bahwa penjamret itu tulang punggung. Berarti selama ini Anda menikmati hasil kejahatan dan Anda tidak memberitahukannya kepada polisi. Dan untuk itu karena keterangan daripada keluarga penjamret, maka sebaiknya polisi memeriksa keluarga tersebut. Jangan-jangan selama ini hasil jambretannya bisa fantastis, bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, kita tidak tahu. Sebaiknya dipanggil mereka, diperiksa. Karena mereka merupakan bagian daripada kejahatan tersebut. Dan itu harus dilakukan oleh polisi, kalau menurut saya. Dan kamu pengacara, ya memang itu tugasmu membela kepentingan klienmu. Saya pun tidak ada masalah. Tapi setidaknya hati nuranimu berbicara, ya. Berbicara, ya. Saya juga pengacara, tapi memang itu profesimu, ya saya hormatin. Dan untuk itu, semua saudara-saudaraku yang nonton TikTok saya ini, ayo kita berbagi, tulis pengalaman-pengalaman Anda tentang sesuatu yang kurang baik yang dilakukan oleh para penegak hukum yang Anda lihat, yang Anda rasakan. Biar kita sampaikan kepada bapak-bapak anggota DPR, karena saya baru kali ini salut kepada DPR yang berani berbicara membela kepentingan masyarakat. Dan memang seharusnya DPR seperti itu. Bukan hanya DPR RI, DPRD provinsi juga harus peka kepada kejadian masyarakat. DPRD tingkat 2 juga harus peka, harus jemput bola. Apabila sesuatu yang viral, nggak salah DPRD provinsi, DPRD tingkat 2 jemput bola, menanyakan dan memanggil. Jadi jangan hanya bertumpu kepada DPR RI, ya. Jadi kita masyarakat juga harus peka. Mulai sekarang dengan KUHP yang baru, kita harus lebih peka dan harus lebih mau berbicara dan berteriak apabila ada sesuatu yang menurut saudara-saudaraku semua tidak bagus yang dilakukan oleh para penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan. Ya, silakan tulis di komentar tentang yang Anda alamin dan kita berbagi di sini. Saya sendiri selaku pengacara hampir 10 tahun dan banyak membela dari keluarga yang kurang mampu. Saya pribadi hampir 10 tahun yang ingat di kepala saya,
itu ada 3 yang sampai sekarang saya belum lupakan. Ya, saya membela kepentingan klien saya. Yang pertama terjadi di Polres Srege. Saya membela masyarakat di situ yang sebenarnya dia yang dipukul. Dia yang dipukul karena dia didatangin oleh orang ke rumahnya. Terjadilah adu mulut dan terjadilah pemukulan. Cuma karena orang yang datangi rumahnya itu orang yang punya duit dan berkuasa, dia di luar melapor. Jadi ada yang aneh di Indonesia ini, apa dia di luar melapor, dia langsung diproses laporannya, dan walaupun visumnya tidak sesuai dengan pernyataan pelapor tersebut, klien saya itu ditangkap dan dipenjara dan divonis 7 bulan penjara. Luar biasa enggak? Padahal ketika dalam fakta-fakta persidangan ya sangat jelas bahwa hasil visum tidak menunjukkan sesuai dengan fakta laporannya. Tapi setidaknya saya telah berjuang untuk membela kepentingan klien saya tersebut, dan itu terjadi sekitar tahun sekitar tahun 2019 atau 2020 kalau saya tidak silap. Kemudian pada tahun 2021 ada lagi di Polsek Talunkenas. 4 orang ditangkap lagi make narkoba dan ditangkap, dibawa di Polsek Talunkenas dan dipanggil wartawan semua, barang buktinya dipamerkan ya, dan itu viral oleh media online, itu dipiralkan. Kemudian dipindahkan ke Polresta Deli Serdang narkobanya. Anda tahu dari 4 orang itu ada 2 orang yang berduit yang kaya dan 2 yang kurang mampu. Yang 2 orang ini itu dilepaskan. Semua barang bukti diarahkan ke yang orang yang susah tadi. Dan saya berteriak melawan di pengadilan. Ya apa boleh buat. Memang seperti itulah mental para oknum penegak hukum kita. Ya, mereka bisa membuat sistematis bekerja sama dengan jaksa. Padahal saya sudah bilang sama jaksanya di Polres Kejari Deli Serdang. Tapi apa boleh buat. Begitulah mental para oknum penegak hukum kita. Dan terjadi lagi di polsek yang sama di Talunkenas pada tahun 2024 ya. Ada sekelompok orang menebang kayu durian, mencuri dan membawanya, dan tertangkap tangan ya. Tertangkap tangan oleh pemiliknya. Ya, dibawa ke Polsek Talunkenas dan pemiliknya membuktikan bahwa itu tanah dia. Dikasih surat tanahnya. Dibawa saksi penjaga kebunnya. Ya, yang luar biasanya surat tanahnya itu sudah ada sekitar 30 tahun yang lalu, dan itu suratnya dari desa dan diketahui oleh camat. Dan lebih biasanya lagi, luar biasanya lagi, suratnya itu, surat tanahnya itu selama 30 tahun tidak ada yang bermasalah. Tapi kalau memang sudah niat para perwira polisi, Kapolsek atau Kapolres ingin membela kepentingannya, mungkin ada sesuatu yang didapat atau mungkin hubungan kekeluargaan, saya tidak tahu, yang pasti itu nepotisme. Dia mencari-cari alasan sehingga mengatakan bahwa tanah itu adalah tanah hutan, dan para pencuri kayu itu yang menebang kayu klien saya itu tidak merupakan tindak pidana. Luar biasa enggak? Saya memberikan laporan ke Mabes Polri, Propam, Polda, tapi sampai sekarang laporan saya ditindakbobokkan. Makanya saya katakan ya, memang beginilah 60-70% mental para penegak hukum kita, khususnya kepala-kepalanya. Untuk itu nggak salah Bapak Prabowo, Bapak Kapolri merombak total sistem pendidikan di Akademi Kepolisian Akpol. Saat yang ketat, masukkanlah orang-orang yang benar-benar ingin melayani masyarakat ya. Jangan karena A, B, C, D sehingga masuk jadi Akpol. Kasih pembelajaran kepada para Akpol ya, siswanya, supaya mereka lebih mementingkan kepentingan masyarakat, penegakan hukum yang adil ya, dan mencari kebenaran yang sejati, fakta yang kebenarannya, bukan mendudukkan, memfasilitasi kepentingan orang pribadi atau golongan. Dan saya harap KUHP baru ini bisa memberikan masa depan yang cerah bagi rakyat Indonesia dalam penegakan hukum. Salam cerdas dari saya. Mereka